Oke, Alvin, thank you banget buat warm welcoming-nya. Halo, CLCC, Dewasa Muda, apa kabarnya semua? Ya, hari ini kita mau belajar satu tema yang menurut saya pribadi, menurut gue pribadi ini tema yang sangat menjadi tema penting, khususnya bagi pelayanan gereja kami, karena di gereja kami juga kita namakan menjadi utuh dan asli. Ya, aku nggak tahu apa yang kalian harapkan dari materi hari ini, tapi izinkan hari ini karena Tuhan taruh di hati gitu ya, untuk sharing tentang full version of you. Ini bukan hanya bicara tentang menjadi seperti Kristus. Yes, aku setuju banget kita harus menjadi seperti Kristus, tetapi bisa nggak menampilkan sisi lemah kalian? Karena versi full itu nggak cuman bicara tentang menjadi yang terbaik, menjadi hebat, menjadi terang, tapi bisa nggak menyadari bahwa sampai kamu mati nanti, kemungkinan besar kamu masih punya kelemahan. And if you want to be the light, you need to show to the people that you are also a human. Karena kalau enggak, kamu nggak bisa jadi terang. Nanti kamu berusaha jadi Tuhan. Dan Tuhan nggak perlu ada another God. Tuhan perlu ada orang-orang yang lemah, broken, but can be used by God. Ya, makanya hari ini kita mau belajar. Semoga teman-teman bisa terpenuhi apa yang kalian mau belajar hari ini. Ya, kita bicara tentang full version of you. Oke, ngomongin tentang full version of you. Ya, goal Karadit hari ini adalah gini. Supaya kita semua di sini bukan hanya mengenali, menyadari full version of you, tapi juga menjadi best version of you. Kenapa? Karena kamu hanya bisa memiliki your best version kalau kamu memiliki full versinya kamu. Setuju ya? Kamu hanya bisa mengeluarkan your best version, kamu hanya bisa mengeluarkan versi terbaik kamu, kalau kamu juga mau memiliki seluruhnya hidupmu, termasuk kekurangan kamu, termasuk sakit hatimu, termasuk keterbatasan kamu, termasuk masa lalu kamu yang kamu nggak banggain, yang cuman kamu sama Tuhan, sama anjing peliharaanmu, ya. Kenapa anjing peliharaan? Karena kamu takut curhat sama orang, kamu curhat sama anjing. Dogi, kamu tahu ya aku sedih ditinggalin sama dia. Jadi kamu curhat sama Dogi doang, gitu. Jadi Dogi kamu menjadi konselor ya di situ. Kenapa? Karena nggak ada sedikit orang yang suka untuk menampilkan sisi jeleknya. Tapi ini, karena itu mau buka dengan ini. Kalau kamu nggak bisa memiliki masa lalumu yang gelap, kamu nggak bisa memiliki masa depanmu yang terang dalam Tuhan. Kamu nggak mungkin bisa. Dan inilah banyak kita jadinya stres. Ya. Nah, kita belajar dari satu kisah yang mungkin semua udah pernah dengar. Ya, tentang Yakub. Kita tahu bahwa Yakub dia lahir berbeda dengan kembarannya. Dan Yakub lahir belakangan. Walaupun kita tahu Yakub itu waktu lahir dia memegang tumit kakaknya. Jadi waktu si Esau lahir dia pegang tumitnya. Karena dia sebenarnya nggak mau kalah. Gue pengennya duluan juga. Dia nggak mau kelewatan. Jadi akhirnya dia lahir, dia pegang tumit kakaknya. Dan dia punya kepribadian yang berbeda, punya perawakan yang berbeda. Yakub itu ya bisa dibilang kulitnya tidak seperti Esau yang cowok, ya berewokan. Nah itu tahu ya, doyok tahu kan? Doyok, nah itu sebenarnya yang bikin keturunannya Esau itu. Ya, wak doyok gitu ya. Jadi Esau itu dia berewokan, berbulu. Ya, Yakub enggak. Yakub lebih banyak dekat dengan ibunya, sedangkan Esau lebih banyak dekat dengan ayahnya, dan Esau seorang hunter. Ya, sedangkan Yakub tidak demikian. Nah, lalu satu waktu Yakub ingin mengambil birthright ya yang dimiliki oleh Esau. Nah, muncul ayat ini. Demikian Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Lalu Yakub berkata kepada ayahnya, "Akulah Esau." Ini kan bukan Yakub. Dia berbohong. Jadi untuk mendapatkan berkat kesulungan, Yakub harus berbohong. Yakub menunjukkan false version
of Jacob. Dia merasa kalau saya mau diberkati Tuhan, saya harus menjadi orang lain. Ya aduh gila, Kak Alvin keren banget, dia udah bisa khotbah, udah bisa ini, aku mau jadi seperti Kak Alvin. Dia pikir untuk saya diberkati, saya harus sama jadi Kak Alvin. Saya harus sama jadi Pastor Andi, saya harus sama jadi siapa? Angel, anyone. Karena kita berpikir kita harus jadi seseorang yang lain supaya kita diberkati. Aku harus jadi Kak Radit supaya diberkati. No. Kamu perlu jadi kamu untuk bisa mengalami berkat Tuhan yang dahsyat. Ya. Nah, Yakub enggak. Yakub berusaha jadi Esau untuk mendapatkan birthright. Nah, teman-teman, ini terjadi sama kita. Kenapa kita nggak menampilkan full version of us? Sederhana, ya. Coba kita lihat di sini. Lalu Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapak," sahut ayahnya, "ya anakku, siapakah engkau?" Sorry. Oke, kata Yakub kepadanya, "Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapak katakan kepadaku, bangunlah, duduklah, makanlah daging buruan masakanku ini, agar apa? Bapa memberkati aku." Jadi supaya kita diterima, supaya kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kadang-kadang kita tidak menjadi sepenuhnya kita. Ya, makanya banyak orang jadi man pleaser. Kayak gue pribadi, gue seneng banget untuk bilang, oke, gue mau, ya, jadi yes man. Supaya gue gak ditolak. Makanya gue jatuh ke narkoba, gue jatuh ke pergaulan buruk, sederhana. Karena gue pengen diterima sama masyarakat, diterima sama pergaulan, gue harus ngikutin apa yang mereka lakukan. Yang ada bukan mendapatkan best version of me, tapi menghasilkan the worst version of me. Ya, dan ini terjadi sama Yakub. Akhirnya Yakub menerima berkat itu, tapi yang terjadi malah konflik sama kakaknya. Dia diburu, dia harus pergi, bahkan dia pergi ke tempat omnya, di situ dia juga ditipu lagi sama omnya, dan mengalami kehidupan yang gak enak. Nah pertanyaannya sekali lagi, kenapa kita nggak mau ngasih lihat yang asli? Sederhana, karena takut nggak diterima. Kalau saya cerita kelemahan saya, nanti gue dianggap jelek. Nah kalau gue nggak menampilkan sisi gue yang buruk, nanti orang nggak terima gue. Makanya disinilah kita mengalami yang namanya stres. Karena kita berusaha memenuhi keinginan orang banyak. Makanya kayak artis Korea, ya aku cerita, aku lihat ya survei, riset, banyak banget mereka yang bunuh diri. Kenapa? Karena demi menerima, demi diterima banyak orang, mereka operasi plastik. Jadi mereka berhasil membuat semua orang mencintai mereka, tapi mereka gagal mencintai diri mereka sendiri. Sedangkan yang hidup dengan mereka adalah diri mereka sendiri, makanya mereka stres. Berhasil membuat banyak orang mencintai mereka, tapi mereka gagal mencintai diri mereka sendiri. Ya, nah teman-teman, false presentation produce false expectation, and false expectation produce false connection. Makanya kalau kamu hari ini mungkin temenan sama teman-temanmu di sini, di gerejamu, kamu harus berani menampilkan sisimu yang asli, supaya mereka menyadari siapa kamu. Dan akhirnya mereka belajar mengasihi kamu apa adanya. Karena kalau kita pakai topeng, nanti yang orang lain suka topeng kamu. Nanti pada saat waktu kamu lagi capek, topeng kamu hilang, topeng kamu pudar, orang menemukan kamu aslinya, mereka kecewa. Kenapa? Karena yang kita tampilkan adalah false presentation. Akhirnya orang-orang punya ekspektasi yang salah. Makanya sering banget kita konflik dengan mengatakan, ternyata dia kayak begitu ya. Nah, kalau kita mau belajar mencintai apa adanya dan kasih Kristus tanpa syarat ingin nyata di komunitas kalian, kalian harus berani menampilkan sisi kalian yang tidak kalian banggakan. Dan izinkan orang lain belajar mencintai kalian seperti Kristus. Makanya yang terjadi Esau dan Yakub berantem. Belasan tahun, puluhan tahun mereka berantem dalam perburuan. Ini yang terjadi teman-teman kalau kita nggak menampilkan sisi kita, dan gereja lokal harusnya tempat yang terbaik untuk kita belajar menampilkan sisi gelap kita dan terang Kristus di antara satu sama lain, belajar menerima dan sama-sama bertumbuh. Amin teman-teman. Ini akan menjadi komunitas yang sangat powerful, ya. Dan yang lebih parah, kenapa kita nggak kasih lihat aslinya kita? Karena takut nggak diberkati. Aduh gila, gue terlalu hina nih. Gue udah pelayanan tapi masih jatuh. Aduh, gue takut pelayanan, gue takut kehadirat Tuhan. Kita berpikir kalau kita mau masuk ke hadirat Tuhan, kita harus blameless. Kita harus nggak pernah bikin salah. Kita harus bersih total. No, you will not. Kita nggak akan pernah bisa bersih kecuali dengan anugerah Tuhan.
Setiap hari gue aja masih bikin salah. Nah ini mindset yang kita punya, kenapa kita takut untuk menampilkan aslinya kita, takut nggak diberkati. Akhirnya kita jadi palsu. Nah, aku mau bilang gini, Tuhan tidak bisa memberkati kepalsuanmu. Because He is the truth. Dia adalah kebenaran. Teman-teman tahu nggak bahwa Yakub menerima berkat itu dari Tuhan, tapi hidupnya nggak diberkati. Kenapa? Karena dia berusaha menerima berkat dengan kepalsuan. Puji Tuhan, Tuhan kita baik. Amin. Tuhan selalu ingin memberkati kita. Makanya terjadilah kisah ini, di mana setelah Yakub menerima berkat itu, tapi dengan cara menipu, Tuhan tetap kejar dia. Karena ini dia, pribadi Tuhan selalu ingin memberkati kita. Tetapi berkat Tuhan hanya bisa kita alami kalau kita lepas kita punya topeng, akui kelemahan kita, akui apa adanya, akui keberadaan kita, dan menerima anugerah Tuhan. Injil tidak akan jadi powerful kalau Injil itu tidak diterima oleh keadaanmu yang apa adanya. Karena Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Artinya apa? Seburuk apapun kamu, dia sanggup menyelamatkan. Tapi kalau terus-terusan sok-sok kuat, tampil-tampil kuat, merasa, gimana kabar lu? Oh baik, haleluya. Makanya well kan, semua bilang, shalom, hari ini luar biasa. Semua jemaat bilang, haleluya luar biasa. Gak ada yang bilang, halo, shalom saudara, apa kabarnya? Gue lagi katro, itu well langsung bingung. Langsung, aduh lagu gue apa nanti ya? Karena kita dilatih untuk selalu oke-oke aja. God doesn't expect you to be okay all the time. Dia tidak mengharapkan kamu untuk selalu baik setiap saat loh. He wants you. He wants full version of you. So He can change your life. Ya, makanya terjadilah pergulatan. Ketika orang itu maksudnya malaikat. And it represents God Himself. Ketika malaikat atau Tuhan itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya. Bayangin nggak? Tuhan lawan Yakub, Tuhan mengatakan apa? Tidak dapat mengalahkan. Artinya apa? Kalau kita terus-terusan jadi palsu, sok-sok kuat, ngerasa I'm okay, gue bisa, gue sanggup, kuasa Tuhan seakan-akan jadi nggak bekerja. Makanya dia bilang, ia tidak dapat mengalahkan. Sampai apa? Tuhan harus memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Itu kenapa kita harus dihantam oleh ujian, kita dihantam, kita disakiti, kita dihina, kita dibikin patah, bisnis tidak bangkrut. Mungkin untuk membuat kita lemah. Karena keadaan lemah adalah keadaan terbaik untuk kamu menerima berkat Tuhan. Ingat Paulus mengatakan apa? Di dalam kelemahankulah kuasamu sempurna. 2 Korintus 12 ayat 9 kalau nggak salah. Justru dalam kelemahan, kuasa kita sempurna. Kalau kita terus berasa sok-sok kuat, merasa oke, malah kuasa Tuhan nggak bisa bekerja. Makanya Tuhan harus pukul sendi pangkal paha Yakub, dia terpelecok. Ya, istilahnya encok disitulah. Habis itu, sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Nah, ini puji Tuhannya. Teman-teman harus tahu, Tuhan selalu rindu memberkati kita. Ketika Yakub bilang, aku nggak akan melepaskan kalau engkau nggak memberkati aku. Lalu Tuhan ngomong gini, siapakah namamu? Wow, ini pertanyaan yang sama, yang Ishak nanya, siapakah namamu? Lalu di awal Yakub bilang apa? Aku Esau. Dia berbohong. Dan akhirnya hidupnya nggak pernah merdeka. Hidup di dalam kepalsuan. Tapi satu waktu Yakub ingin, Tuhan berkati aku. I want real blessing. Dan Tuhan cuma ngomong gini, if you want real blessing, you need to be real. Kalau kamu mau berkat yang sesungguhnya, kamu harus jadi kamu apa adanya. Makanya Tuhan tanya, kamu siapa? Akhirnya Yakub menjawab apa? Yakub. Tahu ya arti nama Yakub? Penipu. Dia mengakui, iya saya orang berdosa. Saya ini. Teman-teman bisa nggak sih ke hadapan Tuhan akui, Tuhan aku sejujurnya kurang percaya. Tuhan aku sejujurnya takut. Tuhan aku sejujurnya, katakan sama Tuhan. Karena Tuhan rindu memberikan berkat-Nya yang real. Ini yang luar biasa.
Ketika Yakub mengakui, saya lemah, saya nggak berdaya, saya seorang penipu, aku Yakub. Instantly, lihat apa yang Tuhan katakan. Lalu kata orang itu, which is it's God himself, namamu tidak akan lagi disebutkan Yakub, tetapi Israel. Lihat, dia menampilkan his full version. Versi lengkap, versi seutuhnya Yakub yang lemah, nggak berdaya, penipu, dan sebagainya. Ketika dia mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan bilang gini, oh, you bring me the real you. Now, I will bring you the best of you. Jadi, you can only receive your best if you can give the real you. Akui teman-teman kalau hari ini kamu punya kelainan. Akui kalau kamu punya kecenderungan yang cuman kamu doang sama Tuhan yang tahu. Kamu cuman di kamar akhirnya kamu lakuin itu lagi. Di saat sendirian kamu akhirnya punya ekspresiin itu lagi. Dan kamu berpikir Tuhan gak terima kamu. No, Tuhan terima kamu apa adanya. And He wants to bless you from where you are right now. Dari dimana kamu ada hari ini. Dengan segala masa lalu kamu yang buruk sekalipun, Tuhan mau kamu bawa ke Dia. Ini yang keren banget. Luke 18 ayat 14. Kalau kamu cukup menjadi diri kamu, kamu akan menjadi lebih dari kamu. Dalam bahasa Inggris, if you are content with you, you will be more than yourself. Artinya kalau kamu akui keberadaan kamu utuh. Artinya ini aku apa adanya, aku lemah, aku gak berdaya. Justru di situ kamu akan mengalami transformasi. Teman-teman harus sadar, Alkitab itu gak pernah menutupi kelemahan orang-orangnya. Bahkan Yesus gak berusaha kuat loh. Dia di Taman Getsemani, dia tulis di Alkitab, dia menangis dan dia takut. Kalau Yesus aja takut, kenapa kita sok berani? Kalau Yesus aja berani terlihat lemah, kenapa kita selalu terlihat kuat? Justru yang membuat kita mengalami krisis adalah kita terus-terus merasa oke. Kita mengatakan, enggak, I'm okay, I'm fine. Lo ada perlu bantuan apa? No, I'm fine. Tapi tidak demikian yang Yesus ajarin. Yesus di Taman Getsemani, dia memperlihatkan ketakutannya. Tapi di situ malaikat menguatkan dia. Akhirnya dia bisa melakukan kehendak Tuhan. Teman-teman, ini waktunya untuk you. Full version of you. Makanya ini yang sering gue tampilkan di sosial media gue. Gue berusaha menampilkan gue apa adanya. Walaupun gak semuanya gue sharing. Tapi at least sisi lemah, sisi gak berdaya, sisi yang kurang bisa dibanggakan oleh banyak orang, itu gue berusaha tampilkan di sosial media. Makanya kita punya hashtag menjadi utuh dan asli. Kita hanya bisa menjadi utuh seperti Kristus kalau kita bisa memperlihatkan juga atau hidup asli, apa adanya, otentik. Dan ini rahasia yang Tuhan mau kasih tahu sama kita hari ini. Kalau kita benar-benar bisa hidup apa adanya, kita akan gampang dibangun. Ya, makanya Tuhan ngomong gini, He is close to the broken hearted. Tuhan dekat dengan mereka yang patah hatinya. Dia pengen kejujuran, guys. Dia pengen apa adanya. Supaya dia bisa ubahin kita. Mungkin kalian berpikir, Kak, tapi kalau gue nampilin sisi jelek gue, nanti gak ada yang terima gue. Sama seperti tadi yang gue bilang. Yes, mungkin. Tapi kalau lu menampilkan sisi lu apa adanya, bukan berarti kayak sombong gitu ya, yang gak mau berubah. Ya ini gue, terima-terima enggak. Itu namanya keras kepala. Tapi maksudnya adalah gini, ya ini saya lemah, saya belum bisa melakukan banyak hal, saya belum terlalu percaya, iman saya segini, tapi ini saya apa adanya. Nah, orang-orang yang ada di sekeliling lu, yang terima lu, that's your real family. Itulah keluarga sesungguhnya yang bisa terima lu apa adanya. Nah, kalau gereja ini, kita, CLCC, bisa membangkitkan budaya menjadi apa adanya dan menerima apa adanya dan memberikan kasih Kristus tanpa syarat, wow, ini gereja, komunitas akan guncangkan at least kota Bandung minimal, guys. Ya. Dan walaupun mungkin ketika kita menampilkan ini, mungkin orang ya canggung, nggak terima, tapi gue mau kasih tahu satu ini. Walaupun semua orang nggak terima lo, tapi Yesus ada satu pribadi yang selalu terima lo.
dengan keadaan lu yang terburuk. Dari mana buktinya? Kita lihat. Matius 22 ayat 32. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dia nggak bilang Allah Israel loh. Padahal Israel adalah nama janji yang dimana ada bangsa besar akan dibangun di situ. Tapi Tuhan tidak takut untuk menamakan namanya adalah saya adalah Allah seorang penipu. Bahkan kalau lu lihat Yesus lahir dari siapa? Rahab, pelacur. Ya, jadi Tuhan tidak takut untuk disandingkan dengan kelemahan kita. Justru begitu besarlah kasih Tuhan, sehingga kasih-Nya mau menaungi kelemahan kita yang paling lemah sekalipun. Amin guys. So, ada step sederhana teman-teman. Gimana sih untuk mendapatkan best version of you? Ya, ingat goal gue tadi apa? Bukan sekedar menemukan full version, karena semua kita tahu full version kita apa. Semua kita rata-rata tahu. Ya, tapi banyak dari kita menutupi. Jadi kita kemas, kita pakai topeng, kita coba pakai kita dress up ya dengan pakaian-pakaian yang mungkin untuk menutupi kelemahan kita. Tetapi untuk menjadi best version, ini dia. Ya. Jadi pertama menerima diri kamu apa adanya. Tadi kayak Yakub menerima dirinya, oke, saya penipu. Yang kedua, menyerahkan dirimu sama Tuhan. Tuhan, ini aku apa adanya. Ini aku, sama kayak Yakub. Ini aku Yakub Tuhan. Dan habis itu Tuhan bilang apa? Sekarang kamu bukan lagi Yakub. Kamu adalah Israel. So, ada 3 step. Yang pertama, menerima dirimu. Yang kedua, menyerahkan dirimu. Yang terakhir, kamu akan mengalami transformasi diri. Aku suka tadi ilustrasi yang dibawakan oleh host kita. Ya, kita nggak bisa saling memenuhi satu sama lain. Ya nggak bisa, kita kayak gelas setengah, orang lain setengah, lalu kita saling memenuhi. Dan yang namanya pacar juga bukan belahan jiwa. Nggak ada kita menemukan belahan jiwa. Jiwa kamu nggak terbelah guys. Ya, kamu hanya bisa penuh oleh Kristus. Makanya Alkitab bilang apa? Dan kamu telah dipenuhi di dalam Kristus. Dialah kepala, ya kan? Atas segala pemerintahan dan penguasa. Jadi nggak ada satupun manusia di bumi ini yang bisa memenuhi kamu. Nggak bisa. Hanya Kristus yang bisa memenuhi kamu. Makanya hari ini, datang sama Tuhan apa adanya. Kasih tahu semua dosa, kelemahanmu yang mungkin kamu belum akui. Bring it on, bawa itu ke Tuhan, bring it up. Ya, bawa itu ke Tuhan dan serahkan. Termasuk kamu punya kecenderungan, kamu punya kebiasaan, ya kamu punya, nggak tahu, apa sih hal yang sering membuat kamu jatuh, bawa itu ke Tuhan. Jangan didiemin. Bawa ke Tuhan. Dan setelah penyerahan diri, percayalah kamu akan mengalami transformasi diri. So hari ini itu kenapa Kak Radit lebih menekankan gini. Full version of you. Bicara tentang menerima kelemahanmu, menerima backgroundmu, menerima kamu dilahirkan di mana, menerima semua your story in the past. Kenapa? Karena masa lalumu, your past, ya, is God's story. Itu justru cerita cintanya Tuhan yang mau Dia nyatakan buat dunia. So if you face, ya, kalau kamu mengalami, ya, kekurangan, kelemahan, don't fake it, face it. Jangan coba dikemas, ya, jangan coba ditutup-tutupin, tapi hadapin. Face your past. Hadapi masa lalumu, hadapi kelemahanmu, hadapi lukamu itu loh yang kamu coba tutupin. Ya, selama ini kamu cuma bisa tutupin, hari ini buka. Buka ke Tuhan. Ya, bahkan buka ke sesamamu. Alkitab bilang gini, Yakobus 5 ayat 16. Hendaklah kamu saling mengaku dosa dan mendoakan, maka kamu akan sembuh. Yes, buka dulu topengmu. Kalau kamu nggak pernah buka topeng, kamu nggak akan bisa mengalami transformasi dari Tuhan. Makanya teman-teman CLCC, mari yuk kita bangun culture budaya menerima dan mengasihi. Jangan gosip, jangan ngomongin orang. Kalau orang lagi menampilkan sisi jeleknya, jangan dijauhin.
Justru tegur mereka, peluk mereka, bangun mereka. Dengan begitu, kamu akan membuka ruang sebesar-besarnya untuk kuasa Tuhan menjamah dan mengubahkan. Kamu akan menjadi gereja yang memiliki full version of church, ya, dan juga menjadi best version of church, yaitu seperti Kristus. Semoga memberkati.